Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dari kelas 2D dengan NPM 257822109. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on dari mata kuliah Network 1. Oke, di sini saya akan membaca terlebih dahulu struktur daripada tugas hands-on-nya. Nah, jadi tugas hands-on kita kali ini berupa di poin nomor 3, hands-on dan penjelasan progres mini project. Berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OOP. OOP adalah Object Oriented Programming, adalah konsep pemrograman yang berfokus hanya pada objek saja. Objek itu mempunyai atribut yang dimana bisa disebut juga data, yang dimana atribut itu ada nama atau seperti IP gitu. Lalu ada metode. Methods ini fungsi, misalnya menyalakan device, kirim data. Jadi seperti itu pengertian dari OOP dulu. Jadi kita perkenalan dulu mengenai OOP. Selanjutnya dan inheritance. Inheritance itu adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Tujuannya yang pertama menghindari pengulangan kode, lalu membuat program lebih rapi dan modular. Gitu. Jadi pengertian OOP dan inheritance. Oke, karena diminta untuk membuat program sambil di ketentuannya ini saya memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Jadi gitu. Oke, mungkin langsung saja saya akan ke Sublime. Hapus. Ini hapus dulu. Oke, kita buat dari awal kelasnya. Kita enter. Lalu dev. Jangan lupa memakai indentasi ya. Init self hostname IP address. Nah, jadi ini masih pada awalnya kita membuat OOP dulu gitu. Jadi OOP itu dia terdapat ada methods, lalu ada data-datanya gitu. Oke, selanjutnya kita enter saja. Kita akan ubah ini terlebih dahulu biar lebih berwarna sedikit. Oke. Titik IP address enter lagi. Di sini kita membuat definisi lagi yang dimana show info
info self. Ini perlu dipanggil print kita selanjutnya menggunakan kurung berawal. Enter. Senang. Oke, benar. Itu kita lagi IP address-nya. Ini kenapa tadi ada merah? Karena syntax error. Gitu. Nah, oke. Jadi di sini itu yang pertama, step pertama kita membuat kelas induk atau parent class. Jadi di sini kita membuat kelas induk terlebih dahulu, seperti halnya apa ya tadi. Jadi kelas induk seperti istilahnya orang tua. Jadi parent class. Nah, gitu. Jadi kita membuat induknya terlebih dahulu, nanti kita buat pewarisnya atau anak-anaknya gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan saja. Yang dimana anak-anaknya tadi itu nanti saya jelaskan sedikit. Gambar definisi konstruktor definite, ya kan? Ini namanya konstruktor. Terus routing protokol, super titik konstruktor lagi, lalu name, IP address. Nah, jadi isinya itu nanti kita jelaskan ya. Self titik routing protocol.
di sini kita buat definisi lagi. So info self enter so lalu super so info lalu kita salah kita panggil routing protokol routing protokol enter nah oke. Ini kita sudah memasuki ke dalam step yang nomor 2, yaitu kelas anak tadi, karena diminta untuk ini jadi kelas anak ya, atau child class inheritance. Jadi kan pengertian inheritance tadi, pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Jadi gitu tujuannya untuk membuat program ini rapi dan terstruktur atau modular. Jadi gitu, ini kita sudah membuatkan step yang kedua. Oke, mungkin ini saja kita lanjutkan ke step class switch. Device enter dev constructor. Name, IP address, port. Lalu super show, salah. Super show info. Bukan. Jadi super show dev index first name IP address port. Salah. Jadi super lalu konstruktor first name IP address, ya kan, IP address
3. Nah, baru set titik port yang ada. Port. Oke. Oke, ini sudah masuk ke bukan step sih. Kita sudah ke yang ini tadi kelas router ini. Router mewarisi network device. Switch mewarisi network device juga. Jadi router dan switch ini mewarisi network device tersebut gitu. Oke, ini saja, kita langsung lanjutkan definisi. Info self super salah super info print number of port, number of port, Oke, selanjutnya kita if contoh main enter router 1 isinya router R1 string juga 192 sekarang switch tadi kan itu sekarang switch 1 lalu switch S1 string lagi 192 192 168
panggil fungsinya tadi print masih sebenarnya, tapi kita pakai monitor. Selanjutnya monitor 1 show info. Nah, terus selanjutnya print source and switch method di38 switch 1 titik show info. Oke, jadi ini dia tadi sedikit penjelasan mengenai hands on. Yang pertama itu mengenai apa itu OOP, lalu apa itu inheritance. Jadi ini tadi, lalu kita simpan, kita save dulu di bagian di ini folder aja. Jadi ini aku sudah sempat nyoba ya, kita namanya abc.py. Sudah kita save, coba kita lihat hasilnya. Di line nomor 2 ini ada kesalahan, terus videonya line 2. Oke, jadi di line 2 kita cek lagi di line 2 tadi syntax error. Coba kita run kembali, invalid def init. Nah, oh iya, nggak salah.
sama nih, kesalahannya sama juga. Jadi kita harus minum dulu di 15, 12. Oh iya ya. Coba ini aja. Lain 12 konstruktor service name. Kita cek lagi, ini ada nih kan. Di line 22 itu oke. Sekarang 16 nya dev. Oh ini lagi ya, 16. Nilai 17 dan 17. Tab error space in index. Oh ya, 17 ya. Coba kita harus coba guys. Sama. Oh ya ya ya. 16 sekarang. Oke, jadi mungkin itu tadi ya mengenai hands-on yang poin A, yaitu menunjukkan program bebas pada hands-on mengenai OOP dan inheritance. Jadi selanjutnya akan penjelasan dari mini project saya, dari mini project lab 3. Nah itu, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Demonstrasikan bagaimana counselor class bekerja mengelola list object. Oke. Jadi yang pertama kita akan buka file ini tadi, mungkin ya open file aja karena di sini kan diminta nama project open. Nah, jadi di sini itu diminta untuk menjelaskan mana sih yang parent class atau kelas induk atau bahasa Indonesia. Jadi kelas induk itu di bagian ini, jadi saya tunjukin dulu
Kita buka lagi file. Di bagian NetOps ini ada device. Nah, jadi karena tadi diminta untuk menunjukkan dan menjelaskan sedikit parent class tadi atau induk kelas induk tadi. Nah, jadi yang di bagian ini nih. Nah, ini. Parent class untuk semua perangkat jaringan. Jadi, penjelasan sedikit ya. Ini adalah kelas dasar atau umum, berisi atribut, methods, atribut, methods, lalu yang dimiliki semua perangkat jaringan. Gitu. Jadi di sini tuh ini memiliki atribut, methods gitu, yang dimiliki oleh semua jaringan. Oke, sudah berarti tunjukkan yang merupakan parent class dan child class. Kita sekarang menunjukkan yang child class. Bagian child classnya itu ini namanya kelas untuk perangkat router atau child class tadi. Jadi child class ini mewarisi atau inherit. Jadi inherit tadi itu kan mewarisi ya dari network device. Jadi ini induknya, ini yang mewarisi, atau seperti ada wadah atau orang tua yang dimana itu punya pewaris seperti punya anak itu untuk pewaris-pewarisnya. Jadi gitu. Bisa juga untuk menambahkan atau mengubah behavior gitu. Jadi di bagian ini, jadi ini child class-nya gitu. Sini. Oke. Oke, jadi yang poin ketiga, lakukan running program saat kondisi normal dan error time berhasil ditangani oleh try except. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menentukan semua kelas. Oke. Jadi kita coba running ya teman-teman. Di mini project. Ini pasti akan dia menunjukkan identitas saya dulu. Pertama kita masukkan coba satu ya, hasname-nya AB 123. Kita milih nih, milih router atau switch. Saya coba router dulu. Nah, perangkat AB berhasil ditambahkan. Lalu aku mau 2, sukses. 2 lagi, file kan timeout distancing karena ada try dan execute tadi. Ketiga ya kita ulangi lagi yang nomor 2 untuk mengeceknya lagi, dia akan sampai timeout gitu. Jadi lakukan running saat kondisi normal dan saat error. Timeout berhasil ditangani oleh exceptnya. Kita tadi 1 coba 2 ya. Nah, ketika kita mengeceknya lagi, jadi kan tadi itu file. Nah, jadi file error connection timeout. Ketika kita masukkan nomor 2 lagi, hasil pengecekannya dia akan berubah. Nah, mengecek AB 123 tadi sukses ping oke. Jadi gitu. Coba kita satu lagi, kita KW 12 switch 2. Nah, sukses 2 lagi. Nah, pilot nah dia akan sukses gitu. Coba nomor 3 ya, nomor 3. Nah, tipenya ada router dan switch, hostname, IP address-nya. Lalu nomor 4, nah ini tadi riwayatnya masuk ke sini semua. Ini nomor oke. Mungkin sekian video hands-on dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.